Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafi Fridrojati, nomor induk Taruna 20293399, Prodi Diploma 4 Pertanahan kelas B, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas buku yang berjudul Ekoturisme Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah. Buku ini merupakan buku yang ditulis oleh Bapak Ariston Nugroho dan Bapak Sutaryono, diterbitkan oleh STPN Press pada tahun 2015. Buku ini terdiri dari 6 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 konsolidasi tanah partisipatif lereng Merapi, bab ketiga ekoturisme lereng Merapi, bab 4 konsolidasi potensi lereng Merapi, bab 5 strategi pengembangan ekoturisme, bab 6 penutup. Buku ini merupakan buku yang membahas mengenai kebijakan pertanahan yang diambil oleh pemerintah daerah pasca erupsi Merapi pada tahun 2010. Gunung Merapi merupakan gunung dengan ketinggian mencapai 2.968 mdpl, merupakan salah satu gunung teraktif di Indonesia. Gunung ini terletak di perbatasan Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Dikenal dunia karena memiliki keunikan dibanding gunung-gunung api lainnya. Keunikan tersebut diantaranya: 1. Tipe letusan yang relatif sering. 2. Lereng yang dihuni oleh banyak penduduk. 3. Kesuburan tanah yang tinggi. 4. Masyarakat dengan kearifan lokal yang khas. Dengan keunggulan tersebut diperlukanlah sebuah pengelolaan tanah yang tepat pula agar memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Selain keunikan yang pesona, Gunung Merapi menyimpan ancaman bencana yang berbahaya. Gunung ini mengalami erupsi setiap 2-5 tahun sekali. Hal ini sangat berbahaya mengingat di sekeliling lereng Merapi terdapat pemukiman yang padat. Gunung Merapi sepanjang sejarah telah mengalami beberapa kali erupsi, baik yang besar maupun kecil. Seperti pada tahun 2010, erupsi ini tergolong besar dan berdampak pada kerusakan lingkungan di sekitar lereng Merapi. Setelah erupsi tersebut, pemerintah segera melakukan berbagai perbaikan infrastruktur sekaligus menerapkan kebijakan konsolidasi tanah, yaitu penataan kembali, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang. Kebijakan ini diambil setelah meletusnya Merapi sebagai momentum pemerintah dalam menata kawasan pemukiman di sekitar lereng Merapi dengan tujuan terbentuknya penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah yang optimal, tertatanya lingkungan sekitar lereng Merapi, penyediaan tanah untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial, mewujudkan efisiensi lahan, dan pengembangan infrastruktur yang tertata sesuai sektor di wilayah lereng Merapi. Wilayah Merapi yang merupakan kawasan subur dan memiliki panorama alam yang indah sangatlah mendukung dalam kegiatan pariwisata. Setelah tertatanya wilayah di sekitar lereng Merapi melalui kebijakan konsolidasi tanah, selanjutnya pemerintah menerapkan ekowisata sebagai langkah meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya warga sekitar. Ekoturisme juga memberi kesempatan pada warga setempat untuk belajar dari kondisi lingkungannya, sehingga pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku mereka menjadi lebih ramah terhadap lingkungan. Tujuan pelaksanaan ekoturisme ini agar terbentuknya berbagai lapangan kerja baru di sektor wisata alam, lebih tergeraknya ekonomi masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, pengenalan berbagai potensi alam maupun budaya di lereng Merapi. Ekoturisme tidaklah dimaksud mentransformasi wilayah tani menjadi wilayah wisata, melainkan mengupayakan agar masyarakat tani yang memiliki kemampuan mengemas kegiatan tani sebagai bagian dari wisata. Karakter individual yang sangat hangat dan kompeten memudahkan penerapan 5 prinsip dasar pengembangan ekoturisme di Indonesia, yaitu 1. Prinsip pelestarian yang memberi arahan agar kegiatan ekoturisme yang dilakukan tidak menimbulkan kerusakan pada dan pencemaran lingkungan dan budaya setempat. 2. Prinsip pendidikan yang memberi arahan agar kegiatan ekoturisme dilakukan berkomitmen dan mampu memberi pendidikan pada masyarakat setempat, para wisatawan, dan masyarakat secara luas. 3. Prinsip pariwisata yang memberi arahan agar kegiatan ekoturisme
yang dilakukan memiliki unsur kesenangan yang mampu membuat wisatawan nyaman dan nikmat atas menu wisata yang disajikan. Keempat, prinsip perekonomian yang memberi kearahan agar kegiatan ekoturisme yang dilakukan membuka peluang usaha baru di bidang ekonomi bagi masyarakat setempat dan masyarakat secara luas. Kelima, prinsip partisipatif masyarakat setempat yang memberi arahan agar kegiatan ekoturisme yang dilakukan melibatkan masyarakat setempat agar tergeraknya ekonomi masyarakat di sana. 5 prinsip dasar pengembangan ekoturisme di Indonesia tersebut berpeluang berhasil di lereng Merapi karena masyarakat setempat memiliki kemampuan untuk mengekspresikan respon instrumental yang merupakan hasil belajar terus-menerus atas segenap pengalaman hidup dan situasi alam di lereng Merapi. Ekoturisme ini diterapkan pada 6 dusun, yaitu Dusun Pangpurjo, Dusun Palemsari, Dusun Petung, Dusun Kaliadem, Dusun Jambu, dan Dusun Kopeng. Situasi alam yang beragam dan mempunyai keunikan tersendiri pada masing-masing dusun membuat keadaan tersebut menjadi menarik. Contohnya, pada Dusun Pangpurjo, kondisi alamnya berada di lereng tengah bagian atas Gunung Merapi. Dusun ini merupakan bagian dari Desa Ombularjo yang berada kurang lebih 2 km di sebelah selatan lokasi rumah Mbah Marijan. Selanjutnya, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi masyarakat sebelum terjadinya erupsi atau letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 didominasi oleh peternakan dan pertanian, khususnya peternakan sapi perah. Sedangkan setelah terjadi erupsi, kebanyakan masyarakat menawarkan ojek motor dan mengembangkan wisata lavatur. Selanjutnya, kondisi sosial masyarakat Desa Pangpurjo. Secara sosial, masyarakat Dusun Pangpurjo dikenal memiliki karakter tradisional siaga bencana yang sangat peka terhadap tanda-tanda alam akan meletusnya Gunung Merapi. Yang terakhir, kondisi budaya. Secara budaya, masyarakat Dusun Pangpurjo dikenal memiliki karakter aktif spiritual. Masyarakat Dusun Pangpurjo memiliki kegiatan budaya yang terus-menerus dilestarikan hingga saat ini, yaitu pada setiap bulan Maulud tahun Hijriah diadakan kegiatan Merti. Selanjutnya, pada bulan Muharram tahun Hijriah dilakukan kegiatan sedekah dusun, dan pada bulan Zulhijjah diadakan kegiatan dandan kali. Yang kedua, Dusun Palemsari. Kondisi alam dusun ini berada di antara 2 aliran sungai, yaitu Kali Opak di bagian timur dan Kali Kuning di bagian barat, dengan posisi membentang dari utara ke selatan di lereng Gunung Merapi. Dusun ini merupakan dusun paling utara dari wilayah Desa Ombularjo, Kecamatan Cangkriman, Kabupaten Sleman. Sebagai dusun yang terletak paling utara, dusun ini berbatasan langsung dengan Gunung Merapi. Kondisi alam Dusun Palemsari bergerak pada bidang ekonomi pertanian dan peternakan. Setelah terjadi erupsi, mereka bekerja sebagai ojek motor, mengembangkan wisata lavatur, dan masyarakat setempat juga memiliki keahlian dalam membuat mebel kayu. Kondisi sosial masyarakat Desa Palemsari yaitu memiliki karakter tradisional pedesaan. Dusun ini sebelumnya dikenal dengan Dusun Kinahajo. Yang terakhir, kondisi budaya. Secara budaya, masyarakat Dusun Palemsari dikenal memiliki karakteristik aktif historial. Karakter ini terbangun melalui hubungan yang kuat antara masyarakat Dusun Palemsari dengan lingkungan vulkanik Gunung Merapi. Salah satu tradisi budaya yang berkaitan dengan Gunung Merapi dan terus-menerus diwariskan secara turun-menurun oleh masyarakat di Dusun Palemsari yaitu ritual lelabuhan. Yang ketiga, Dusun Petung. Kondisi alam di Dusun Petung masihlah sangat asri dengan ketinggian 850 sampai 900 meter di atas permukaan laut. Penggunaan tanah di Dusun Petung relatif padat karena dikelilingi oleh hutan di wilayah dusun tersebut, sehingga udara di sana sangatlah sejuk. Selanjutnya, kondisi ekonomi. Secara ekonomi, masyarakat Dusun
Petung dikenal memiliki karakter fokus pada pemanfaatan potensi. Karakter ini dibangun melalui kondisi ekonomi yang bertumpu pada keberhasilan pertanian dan peternakan. Yang terakhir, kondisi sosial. Secara sosial, masyarakat dusun Petung dikenal memiliki karakter tradisional aktif. Karakter ini dibangun melalui aktivitas segenap potensi masyarakat dalam menggerakkan kehidupan dalam frame tradisional. Kondisi budayanya, secara budaya masyarakat dusun Petung dikenal memiliki karakter aktif ekologikal. Di sana terdapat juga kelompok kesenian berupa jadilan dan terdapat tradisi berupa dandan kali. Yang keempat, dusun Kaliadem. Kondisi wilayah di dusun Kaliadem memiliki udara yang dingin dan sejuk sejak dahulu, sehingga dusun ini dengan nama Kaliadem yang berarti sungai yang dingin atau sejuk. Hal ini merupakan dampak posisi dusun yang berada pada wilayah kaki Gunung Merapi. Selanjutnya, kondisi ekonomi. Sebagian besar masyarakat Kaliadem mempunyai keahlian yang andal berupa berternak sapi perah dan berjualan susu sapi. Selanjutnya, keadaan sosial. Secara sosial, masyarakat dusun Kaliadem dikenal memiliki karakter tradisional religius. Kondisi budaya. Secara budaya, masyarakat dusun Kaliadem dikenal memiliki karakter aktif kultural. Terdapat juga kelompok kesenian jadilan. Yang kelima, dusun jambu. Kondisi alam dusun jambu dikenal oleh adanya agrowisata khas lereng Merapi, khususnya tanaman jambu. Agrowisata ini dikembangkan oleh masyarakat karena mereka terinspirasi dari nama dusun mereka yang sejak dulu bernama dusun jambu. Kondisi ekonomi dusun jambu. Sebelum erupsi Merapi pada tahun 2010, kegiatan ekonomi masyarakat dusun jambu didominasi oleh pertanian dalam arti luas yang meliputi usaha peternakan sapi perah, usaha pertanian tanah kering yang berupa tegalan dan kebun campuran. Setelah erupsi Merapi terdapat lahan tambang Kalian C yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai mata pencaharian baru. Kondisi sosial dusun ini, masyarakat jambu memiliki karakter tradisional dinamis. Selanjutnya, kondisi budaya. Terdapat tradisi yang untuk menghormati dan berupaya mengembangkan budaya yang dalam istilah lokal disebut nguri-uri budaya. Budaya yang dipelihara secara turun-temurun yaitu ritual keagamaan, ritual sosial, dan ritual ekologikal. Yang keenam, dusun Kopeng. Kondisi alam dusun Kopeng berada di lereng selatan Gunung Merapi yang wilayahnya relatif subur, sehingga penggunaan dan pemanfaatan tanah dusun ini didominasi oleh pertanian. Kondisi ekonomi dusun Kopeng yaitu memiliki keahlian membuat batako bagi warga di sana dan beternak sapi perah, bertani, memelihara ikan di kolam, dan jasa pariwisata. Setelah erupsi Merapi, bermunculanlah tambang Kalian C yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai mata pencarian baru. Selanjutnya, kondisi sosial. Secara sosial, masyarakat dusun Kopeng dikenal memiliki karakter tradisional sederhana. Selanjutnya, kondisi budaya. Secara budaya, masyarakat dusun Kopeng dikenal memiliki karakter aktif kultural. Terdapat juga grup kesenian jadilan di sana. Strategi pengembangan ekoturisme di lereng Merapi yaitu: 1. Mengoptimalkan hasil konsolidasi tanah berupa percepatan pengambilan atau pembagian sertifikat tanah pada masyarakat agar segera dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menggerakkan ekonomi di sana. Yang kedua, pengembangan kelembagaan sebagai penggerak atau suksesnya ekoturisme. Ketiga, pengoptimalan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Hubungan buku ini dengan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara adalah kewajiban pemerintah yaitu BPN dalam menerapkan kebijakan pertanahan yang sesuai dengan keadaan di lapangan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Sedangkan hak masyarakat lereng Merapi untuk mendapatkan tempat tinggal layak pasca bencana Gunung Merapi harus segera direalisasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.